Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi transenden, di mana pada bahasan yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi logaritma asli. Untuk fungsi logaritma asli ini dituliskan dengan tanda ln dan didefinisikan sebagai ln x ini adalah integral dari batasnya 1 sampai x pada fungsinya 1/t dt, di mana x-nya ini lebih dari 0. Nah, pada materi-materi sebelumnya kita kan sudah membahas mengenai rumus umum integral, di mana untuk rumus umum integral itu kan didefinisikan sebagai integral x pangkat n dx ini adalah 1/n ditambah 1 x pangkat n tambah 1 plus c. Nah, di mana untuk rumus umum integral ini adalah rumus umumnya. Nah, untuk rumus umum ini punya syarat, yaitu n-nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Nah, jika n-nya ini adalah min 1, misalkan kita sini tuliskan untuk kalau kita misalkan n-nya ini adalah negatif 1, di sini berarti kalau kita menggunakan rumus umum integral, maka di sini integral pada x pangkat n-nya yaitu min 1 dx ini kan sama saja dengan integral 1/x. Kalau kita mau mengubah pangkatnya menjadi pangkat positif, ini menjadi 1/x dx. Nah, untuk menyelesaikan integral yang seperti ini kita tidak bisa menggunakan rumus integral pada umumnya, karena kalau kita kerjakan dengan menggunakan rumus umum integral, ini nanti hasilnya kalau misalkan kita mau coba kerjakan dengan rumus umum, berarti untuk integral 1/x dx ini kita ubah menjadi bentuk pangkat menjadi x pangkat negatif 1 dx. Jadi kalau kita menggunakan rumus umum, ini hasilnya adalah 1/negatif 1 ditambah 1 x pangkat negatif 1 ditambah 1 plus c. Nah, ini kan menjadi 1/0. Jadi yang ini menjadi 1/0, dan itu kan tidak boleh atau tidak berlaku di dalam matematika. Jadi di sini kita tidak bisa menggunakan rumus umum sebagai penyelesaiannya. Nah, untuk bentuk integral yang seperti ini, yang dimana integralnya adalah 1/x dx, ini mempunyai penyelesaian khusus, dimana penyelesaiannya adalah untuk integral 1/x dx ini sama dengan ln mutlak x ditambah c. Nah, tanda mutlak di sini ini dikarenakan pada definisi yang ini. Nah, definisinya kan di sini x-nya lebih dari 0. Jadi di sini tanda mutlak ini mengacu pada syarat x lebih dari 0 yang ini gitu. Jadi di sini yang kita tandai di sini yaitu untuk integral 1/x dx itu sama dengan ln tanda mutlak x ditambah c. Nah, pada fungsi transenden bagian fungsi logaritma asli ini kita akan membahas dua bahasan. Yang pertama adalah turunan logaritma asli. Jadi bahasan yang pertama ini adalah turunan logaritma asli atau logaritma natural atau ln. Nah, di sini kan berdasarkan definisi, tadi kan definisi yang di atas, yang ini untuk ln x ini kan sama dengan integral batas bawahnya 1, batas atasnya x terhadap fungsinya yaitu 1/t dt
untuk syaratnya itu X lebih dari 0. Nah, jika kita mau menurunkan logaritma asli ln X, maka kita harus menurunkan kedua ruas ini. Jadi ruas kiri kita turunkan, ruas kanan juga kita turunkan. Jadi kita tulis dulu untuk turunannya. Di sini turunannya yaitu dx ln X sama dengan dx. Di sini kita tuliskan integral 1 batas atasnya X, fungsinya yaitu 1/T dt. Nah, untuk ruas yang kiri ini kita biarkan saja, jadi kita tuliskan lagi. Di sini untuk ruas kirinya yaitu dx ln X atau turunan dari ln X. Kemudian untuk ruas kanannya ini kita bisa menggunakan rumus atau penyelesaian dengan menggunakan TDK 1. Jadi pembahasan pada pertemuan sebelumnya kita membahas untuk TDK 1 ini kita akan menurunkan sebuah fungsi integral gitu. Nah, berdasarkan pada pembahasan dari TDK 1 atau teorema dasar kalkulus yang pertama, untuk TDK 1 ini kan turunan dari, kalau misalkan ada sebuah fungsi untuk turunan dari batas bawahnya adalah suatu konstanta A, kemudian batas atasnya adalah variabel X dengan fungsi, misalkan fungsinya adalah ft/dt, maka di sini penyelesaiannya kan yang pertama adalah kita mensubstitusikan dulu batas atasnya pada fungsi gitu. Jadi ini menjadi fx, karena t-nya kita ganti dengan x atau x-nya ini kita substitusikan pada fungsi ft, kemudian kita kalikan dengan turunan pada batas atasnya yaitu x. Seperti ini. Kemudian karena batas bawahnya ini adalah konstanta, berarti kan kalau misalkan kita mau menurunkan, kalau kita tuliskan juga berarti kan dikurangkan batas bawahnya masuk, atau substitusikan batas bawahnya terhadap fungsi, berarti menjadi fa, kemudian kita kalikan dengan turunan terhadap a atau konstantanya, dimana untuk turunan konstanta ini kan adalah 0, jadi kita kalikan dengan 0, maka hasilnya juga 0, jadi tidak usah ditulis pun tidak apa-apa, jadi ini bisa kita hapus. Nah, sekarang untuk yang ini, jadi kalau misalkan kita kerjakan, fx-nya kita tuliskan lagi fungsinya yang sudah kita substitusikan dari batas atasnya, kemudian kita turunkan fungsi x, turunan x yaitu 1. Jadi jawabannya adalah fx. Nah, berarti berlaku juga untuk fungsi yang pada ruas kanan, dimana kita akan menurunkan suatu fungsi integral gitu. Maka di sini untuk turunannya berarti kita masukkan dulu di sini yang ini, batas atasnya ini masuk ke fungsi 1/T atau kita substitusikan pada fungsi 1/T, berarti menjadi 1/x. Kemudian kita kalikan dengan turunan batas atasnya yaitu x. Seperti ini. Jadi di sini kita tulis lagi turunan dari ln x ini sama dengan 1/x dikali 1. Jadi di sini turunan dari ln x adalah 1/x. Nah, di sini secara umum kalau misalkan kita mau memisalkan u itu sebagai suatu fungsi fx, maka di sini dx ln x atau turunan dari logaritma natural atau ln u ini adalah 1/u dikali turunan dari u. Jadi ini di sini kita menggunakan aturan rantai. Jadi di sini kita memakai aturan rantai. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal.
Misalkan di sini kita ada suatu fungsi f(x), fungsinya yaitu ln 3x. Yang akan ditanyakan adalah turunannya atau f aksen x-nya berapa gitu. Nah, di sini kita bisa lihat penyelesaiannya ini menggunakan rumus yang ini untuk rumus secara umumnya gitu. Jadi di sini f aksen x ini kan sama saja dengan turunannya, atau kita bisa ganti dengan tanda dx dari ln 3x. Nah, di sini kita bisa memisalkan. Jadi yang kita fokuskan adalah di belakang ln. Jadi yang ini yang akan kita fokuskan. Maka di sini kita bisa misalkan U-nya ini adalah 3x. Maka turunannya atau dxu-nya ini 3. Jadi di sini kita bisa mengerjakan untuk dx atau turunan dari ln 3x ini. Kalau misalkan kita menggunakan konsep menggunakan u, karena kita tadi misalkan dengan u, jadi di sini dx ln u ini sama dengan 1/u dikali dxu. Jadi kita sekarang tinggal substitusikan, karena kita tadi memisahkan u-nya dengan 3x, jadi ini 1/3x dikalikan dengan dxu-nya yaitu 3. Jadi turunannya menjadi 1/x. Jadi turunan dari ln 3x ini adalah 1/x. Oke, sekarang kita coba contoh berikutnya. Di sini misalkan ada suatu fungsi y sama dengan ln x kuadrat ditambah 3x. Nah, di sini kita mencari turunannya atau y aksennya. Jadi di sini y aksennya ini sama dengan dx untuk ln x kuadrat ditambah 3x. Nah, di sini yang kita misalkan berarti yang di belakang ln-nya. Berarti yang akan kita misalkan yang ini. Jadi di sini kita misalkan u-nya yaitu x kuadrat ditambah 3x, maka turunan u-nya yaitu 2x ditambah 3. Sekarang kita masukkan ke rumus secara umum, rumus umumnya di sini. Jadi di sini karena tadi kita misalkan u-nya dengan x kuadrat ditambah 3x, jadi di sini dx ln untuk x kuadrat ditambah 3x ini akan kita ubah menjadi pemisalan u. Jadi dx ln u sama dengan 1/u dikali dx u. Jadi di sini 1/u-nya yaitu x pangkat 2 ditambah 3x dikalikan dx u-nya yaitu 2x ditambah 3. Jadi ini kita bisa operasikan menjadi 2x ditambah 3 dibagi x kuadrat ditambah 3x. Selanjutnya di sini contoh selanjutnya misalkan fungsinya yaitu y sama dengan ln akar x. Kemudian kita diminta untuk mencari turunannya. Jadi di sini untuk turunannya dx ln akar x. Berarti yang akan kita misalkan adalah akar x-nya. Kita misalkan sebagai u. Nah, untuk akar x ini kan kalau kita ubah menjadi bentuk pangkat, ini sama dengan pangkat 1/2. Di sini kan x-nya punya pangkat 1, untuk akar ini kan sebetulnya akar 2 gitu. Jadi x pangkat 1/2. Untuk turunannya di sini untuk dxu-nya berarti kita turunkan dari x pangkat 1/2 ini 1/2 x pangkat
1/2 dikurangi 1. Jadi ini menjadi 1/2 X pangkat min 1/2. Jadi kalau kita tuliskan lagi, kembalikan, saya tidak mau ada pangkat yang negatif, itu jadi kita bisa mengerjakannya menjadi X pangkat 1/2, kita ubah menjadi pangkat positif, itu berarti 1 per X pangkat setengah. Dimana untuk X pangkat setengah itu sama saja dengan akar X. Jadi ini menjadi 1/2 akar X. Jadi untuk turunan U-nya yaitu 1/2 akar X. Maka di sini sehingga untuk turunan dari fungsi ln akar X ini, kalau kita misalkan akar X-nya dengan U, berarti menjadi 1/U dx U. 1/U-nya, U-nya tadi kita misalkan dengan akar X atau X pangkat setengah gitu. Jadi kita tuliskan saja di sini agar lebih mudah. Kita menggunakan akar X, kemudian dxu-nya yaitu 1/2 akar X. Jadi dxu yang kita pakai yang ini, kemudian U-nya yang ini. Kemudian ini kita operasikan atau kita kalikan. Ini berarti menjadi 1/2x, karena kan akar X kita kalikan dengan akar X. Ini penyelesaiannya kan, kalau akar X kita kalikan dengan akar X, ini kan sama saja dengan akar X pangkat 2. Dimana akar X ini kan X pangkat setengah, pangkat 2 berarti menjadi X pangkat 1 gitu. Jadi di sini akar X dikali akar X ini adalah X. Kemudian karena di sini ada 2, jadi dikali 2 jadi 2x. Jadi hasilnya dari turunan ln akar X adalah 1/2x. Kemudian di sini saya coba mencontohkan menggunakan trigonometri. Di sini berarti yang nomor 4, untuk contoh yang nomor 4, misalkan fungsinya yaitu ln sin X. Berarti kan di sini yang kita misalkan yaitu fungsi sin X-nya. Jadi di sini Y aksennya ini menjadi turunan dari ln sin X. Jadi di sini kita misalkan U-nya yaitu sin X, dimana untuk turunannya, turunan sin X yaitu kosinus X. Jadi di sini untuk turunan dari ln sin X ini kita masuk ke pemisalan menjadi dx ln U, ini menjadi 1/U dikali dxu. Dimana di sini U-nya yang kita misalkan yaitu sin X, kemudian dxu-nya yaitu cos X. Jadi kalau kita kerjakan ini menjadi cos X per sin X. Kemudian bisa kita sederhanakan ini menjadi kotangan X. Nah, di sini saya coba contohkan satu lagi. Di sini untuk yang nomor 5, untuk nomor 5 ini misalkan fungsinya Y sama dengan X kuadrat ln X. Nah, di sini kalau kita lihat bentuk fungsinya ini adalah perkalian dua buah fungsi. Jadi fungsi yang pertama adalah X kuadrat dan fungsi yang kedua adalah ln X. Nah, di sini untuk perkalian dua buah fungsi ini, untuk turunannya kalian harus ingat kalau dalam turunan ada yang namanya aturan perkalian gitu. Jadi ini adalah perkalian dari dua fungsi.
Jadi yang kita gunakan adalah aturan turunan. Untuk aturan turunannya Y aksen yaitu menjadi U aksen V ditambah V aksen U. Jadi kita akan menggunakan aturan turunan untuk aturan perkalian gitu. Jadi turunannya itu yang akan kita gunakan yaitu aturan perkalian. Jadi di sini kita akan memisalkan, yang akan kita misalkan di sini dua fungsi ini kita misalkan. Untuk U-nya misalkan saya maunya X kuadrat, maka U aksennya atau turunannya menjadi 2X. Kemudian pemisalan yang kedua yaitu V. V-nya adalah ln X. Untuk turunan dari ln X, ini turunannya yaitu X-nya kalau kita misalkan jadi U juga tidak apa-apa, kalau langsung pun tidak apa-apa. Berarti ini menjadi 1/X, kemudian kita kalikan dengan turunan dari U-nya atau X-nya. Berarti ini menjadi 1/X dikali 1, yaitu 1/X. Jadi turunan dari ln X adalah 1/X. Jadi di sini kita masuk ke aturan rantainya, U aksen V ditambah V aksen U. Kita tinggal masukkan di sini dari pemisalan yang tadi kita sudah kerjakan. Untuk U aksennya yaitu 2X, kemudian V-nya adalah ln X, kemudian kita tambahkan dengan V aksennya yaitu 1/X. Untuk U-nya yaitu X kuadrat. Jadi ini kita operasikan dulu menjadi 2X ln X ditambah X. Jadi turunan dari X kuadrat ln X adalah 2X ln X ditambah X. Baiklah, itu adalah pembahasan mengenai turunan dari logaritma asli. Nah, sekarang kita akan bahas integral dari logaritma asli. Sebelumnya kan tadi sudah kita bahas untuk integral dengan fungsi 1/X dx ini kan punya penyelesaian sendiri, yaitu ln X mutlak X ditambah C. Jadi kalau misalkan kita X-nya ini dengan U, maka menjadi integral 1/U du ini menjadi ln tanda mutlak U ditambah C. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Yang pertama, misalkan di sini ada integral 1/2x ditambah 1 dx. Nah, dalam penyelesaiannya di sini kita bisa memisalkan terlebih dahulu. Yang akan kita misalkan di sini yaitu penyebutnya. Jadi di sini kita misalkan U-nya yaitu 2X plus 1. Dimana untuk turunannya du per dx ini turunan dari 2X plus 1 adalah 2. Untuk du-nya sama dengan 2 dx. Nah, di sini pada soal ini kan hanya ada dx saja atau 1 dx gitu. Jadi di sini kita akan mengubah du sama dengan 2 dx ini menjadi dx, maka di sini kedua ruas ini kita kalikan dengan setengah atau kita bagi dengan 2. Jadi di sini setengah du, berarti di sini kita kalikan juga dengan setengah 2 dx. Jadi ini setengah du, yang ini menjadi dx. Jadi kan di sini sudah sama, yang ini untuk dx-nya dengan yang ini, itu dia sudah sama. Nah, sekarang berarti kita bisa langsung mengerjakan untuk integralnya, sehingga untuk integral 1/2x plus 1 dx ini bisa menjadi integral 1/u karena tadi kita memisalkan penyebutnya dengan u.
dari dx. Maaf, ini menjadi dx-nya ini kan sama dengan setengah du. Jadi di sini dx-nya berubah menjadi setengah du. Karena kan di sini pengerjaannya yang sudah kita kerjakan untuk turunannya di sini dx ini adalah setengah du. Jadi ketika kita mengubah menjadi u, maka dx yang di sini berubah menjadi setengah du. Nah, sekarang kita tinggal kerjakan. Di sini untuk konstantanya bisa kita pindahkan ke depan integral, setengahnya kita pindahkan, ini menjadi integral 1/u du. Kemudian ini kita kerjakan, integral 1/u du di sini adalah ln u ditambah c, ln mutlak u ditambah c. Jadi ini adalah setengah ln mutlak u ditambah c. Kemudian di sini kita tinggal ubah u-nya ke pemisalannya yang semula, yaitu u di sini adalah 2x plus 1. Jadi di sini kita ubah u-nya menjadi 2x plus 1 ditambah c. Oke, sekarang kita contohkan untuk contoh yang kedua. Di sini misalkan ada fungsi integralnya, yaitu integral dari x dibagi 2x kuadrat ditambah 3 dx. Nah, ini untuk penyelesaiannya, karena kan tadi integral dari ln atau logaritma asli yang kita gunakan di sini atau yang ada di sini adalah integral 1/u. Jadi di sini kita bisa memanipulasi bentuk integral di sini menjadi integral 1/2x kuadrat ditambah 3 kita kalikan dengan x dx. Ini kan kalau saya kerjakan juga sama gitu antara ruas kiri dan ruas kanan. Ini kita hanya mengubah bentuknya saja. Nah, di sini yang kita misalkan berarti adalah yang bagian penyebutnya gitu. Jadi di sini kita misalkan u-nya yaitu 2x kuadrat ditambah 3 untuk du per dx-nya atau turunan u terhadap fungsi x yaitu 4x. Nah, sekarang maka du-nya ini adalah 4x dx. Nah, sekarang kita akan mengubah karena di sini yang ada adalah x dx, sedangkan yang kita dapatkan adalah 4x dx, maka kita harus mengubah atau memanipulasi bentuknya agar 4x dx ini menjadi x dx, yaitu dengan cara mengalihkan dengan 1/4 atau membagi dengan 4. Jadi di sini kedua ruas ini harus kita kali dengan 1/4 atau kedua ruas kita bagi dengan 4 agar nanti berubah menjadi bentuk x dx. Nah, di sini kita kalikan dengan 1/4. Jadi di sini 1/4 4x dx. Jadi ini 1/4 du, ini menjadi x dx. Jadi kan ini sudah sama dengan yang ini sudah sama gitu. Jadi sekarang kita bisa mengerjakan untuk bentuk integralnya. Di sini integralnya 2x kuadrat ditambah 3 dx. Nah, kita ubah ke bentuk pemisalan. Di sini kan menjadi integral 1/2x kuadrat ditambah 3 x dx. Kita ubah ke pemisalan u, berarti ini menjadi integral 1/u, karena kita tadi memisahkan u-nya dengan 2x pangkat 2 plus 3. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi u. Kemudian x dx yang di sini ini tadi kita kerjakan bentuknya seperti ini menjadi 1/4 du. Jadi di sini x dx-nya kita ubah menjadi 1/4 du. Nah, konstantanya bisa kita pindahkan ke depan integral. Jadi 1/4-nya kita pindahkan, integral 1/u
du. Dimana untuk integral 1 per U du itu sama dengan ln tanda mutlak U ditambah C. Sekarang kita tinggal buka atau kita balikan pemisalan U-nya ke bentuk semula, yaitu menjadi ln 1/4 ln tanda mutlak 2x kuadrat ditambah 3 plus C. Untuk contoh selanjutnya, untuk contoh yang ketiga, di sini misalkan ada integral untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 1, fungsinya x plus 1 ditambah x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dx. Nah, di sini kita bisa memanipulasi bentuknya menjadi 1 per x kuadrat ditambah 2x plus 2, kemudian kita kalikan dengan x plus 1 dx. Jadi di sini yang kita misalkan adalah penyebutnya, kita misalkan dengan U jadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 2, kemudian untuk turunannya du per dx atau turunan fungsi U terhadap x, ini kita turunkan fungsinya menjadi 2x ditambah 2. Maka di sini untuk du ini sama dengan 2x ditambah 2 dx. Kemudian di sini kita harus manipulasi agar bentuknya sama dengan x plus 1 dx. Jadi yang ini harus kita manipulasi. Jadi untuk 2x plus 2 harus kita ubah menjadi x plus 1. Maka caranya yaitu dengan dibagi 2 atau kita kalikan dengan setengah. Berarti kedua ruas juga harus diperlakukan yang sama, kita kalikan setengah atau kita bagi dengan 2. Jadi di sini setengah du sama dengan setengah 2x plus 2 dx. Jadi ini setengah du sama dengan 2x plus 2 kita kalikan dengan 1 per 2. Ini menjadi x plus 1 dx. Nah, karena ini sudah sama, yang ini sudah sama x plus 1 dx, maka kita bisa melanjutkan pengerjaannya untuk menghitung integralnya dari untuk batas bawahnya 0 sampai batas atasnya 1, fungsinya yaitu x plus 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x plus 2 dx, yang mana ini kita ubah bentuknya menjadi integral untuk batas bawah 0, batas atas 1, fungsinya menjadi 1 per x kuadrat ditambah 2x plus 2, kita kalikan dengan x plus 1 dx. Nah, di sini sekarang kita tinggal ubah ke bentuk pemisalannya. Jadi di sini untuk integral batas bawah 0, batas atas 1, penyebutnya kita kan misalkan dengan U yang ini. Jadi di sini kita ubah juga penyebutnya dengan U, kemudian x plus 1-nya di sini kan untuk x plus 1-nya ini. Nah, ini kan kita ubahnya menjadi setengah du. Jadi di sini kita ubah menjadi setengah du. Kemudian konstantanya kita pindahkan ke depan integral. Kemudian yang kita integralkan adalah fungsi 1 per u du. Di mana untuk integral 1 per u du adalah ln tanda mutlak u. Karena dia punya batas, jadi kita tuliskan di sini untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Sekarang kita kembalikan ke bentuk semula, di mana u-nya ini kita tadi memisahkan u-nya dengan penyebutnya yaitu x kuadrat ditambah 2x plus 2, di mana untuk batasnya yaitu 0 sampai 1. Nah, sekarang kita tinggal mensubstitusikan batasnya. Untuk konstantanya kita biarkan di luar dulu. Untuk fungsinya kita tuliskan dulu. Pertama yang kita substitusikan adalah batas atasnya. Jadi 1 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 ditambah 2.
Kemudian kita kurangkan dengan batas bawahnya yaitu 0. Ini 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 ditambah 2. Kemudian ini kita kerjakan. Menjadi ln 1 kuadrat 1 ditambah 2, 3 ditambah 2, 5. Jadi ini ln 5, kita kurangkan dengan ln 0 ditambah 0 ditambah 2. Ln tanda mutlak 2. Nah ini untuk perhitungan ln-nya, ini bisa menggunakan kalkulator. Kita coba menghitung menggunakan kalkulator di sini. Di sini kita coba hitung untuk ln 5. Di sini ln 5 ini adalah 1,6094. Jadi di sini kita tuliskan jadi setengah untuk ln 5-nya yaitu 1,61 saja kita bulatkan ya. Kemudian untuk ln 2 di sini untuk ln 2 adalah 0,69. Nah, jadi ini kita tinggal hitung. Jadi di sini 1,61 kita kurangkan dengan 0,69 yaitu 0,92. Jadi di sini setengah kita kalikan dengan 0,92. Jadi ini kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 0,46. Jadi di sini untuk integral dari batas bawah 0 dengan batas atas 1 dari fungsi x plus 1 dibagi x kuadrat ditambah 2x plus 2 dx adalah 0,46.